Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pembelajar semua. Pada video presentasi kali ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Apakah kalian tahu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Lalu, apa sih arti kedudukan dan fungsi Pancasila? Jadi, para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta, panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, simbol gambar bintang berwarna kuning yang bersudut 5 dengan latar belakang warna hitam terletak di bagian tengah perisai itu dijadikan sebagai dasar ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, fungsi dan peranan Pancasila itu. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara termaktub jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap penyelenggaraan negara mesti didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Adapun yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian dari nilai-nilai luhur. Artinya, Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dan luhur bangsa Indonesia yang menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang berfungsi untuk mengatur tata kelola berbangsa dan bernegara, serta menjadi acuan dalam merumuskan aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, perumusan hukum dan peraturan negara mesti bernapaskan pada sila-sila dalam Pancasila itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa memiliki watak, karakter, dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia. Karena itu, kita mesti bangga menampilkan kepribadian bangsa Indonesia saat berinteraksi dengan para pelajar lainnya. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa yang berarti Pancasila memberikan arah dan tujuan hendak dibawa kemana bangsa dan negara Indonesia ini. Tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selain itu, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan pula tujuan bangsa Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini dan sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.